Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat jumpa kembali dengan Mapel PAI. Pada kesempatan ini, Bapak ingin mereview tentang pembelajaran PAI yang telah kita lakukan, yang insya Allah nanti kita akan melaksanakan mid semester ganjil. Pada eh, semester ganjil ini, mid semester ganjil ini, ada 3 tema yang harus kita review. Yang pertama adalah tentang iman kepada kitab Allah, yang kedua adalah tentang syidik, dan yang ketiga adalah tentang pemulasaraan jenazah. Iman kepada iman kepada Iman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Pertama adalah Allah menurunkan kitab kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa kitab Allah itu merupakan kumpulan daripada wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya untuk menjadi book guidance, buku saku, buku petunjuk bagi para rasul bagaimana mereka mengoperasionalkan tugas dakwah mereka. Maka Allah berikan tuntunannya berupa wahyu Allah. Wahyu Allah yang dibukukan itu yang disebut kitab Allah. Ada wahyu Allah yang berupa lembar-lembaran disebut syuhub atau mushaf. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul yang fungsinya untuk membimbing para Rasul dalam menjalankan tugasnya, itulah yang disebut dengan kitabullah. Kitab-kitab Allah yang diberikan kepada sebelum Nabi Muhammad, itulah tadi. Yang pertama adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur ini disebut Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, bukan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur ini berupa apa? Berupa kidung, nyanyian, syair-syair yang berupa pesan-pesan moral yang dilantunkan dalam bentuk kidung. Kemudian ada yang disebut dengan Taurat. Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai pembimbing bagaimana Nabi Musa berdakwah. Maka beliau menjalankan tugasnya dengan bimbingan Taurat. Taurat ini oleh orang-orang Eropa disebut dengan Taurah atau Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, menjadi buku petunjuk bagi Nabi Musa dalam membimbing Bani Israel agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ini yang disebut dengan Injil. Maka anak-anak sekalian, ada wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah Muhammad merupakan Nabi Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi. Karena itulah Nabi Muhammad diberikan oleh Allah berupa wahyu Allah yang disebut dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu kalau diturunkan kepada Nabi yang terakhir, maka Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang terakhir, di mana setelah itu Allah tidak akan menurunkan lagi wahyunya kepada Nabi setelah kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, jadi iman kepada kitab Allah berarti kita meyakini tentang kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai book guidance bagi para nabi dan umatnya dalam menjalani hidup dan menuntun mereka untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi soal-soal yang insya Allah akan keluar dalam mid semester itu adalah pertama pengertian kitab Allah, pengertian kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa penerimanya, apa inti ajarannya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW,
merupakan kitab terakhir, kitab penutup yang Allah tidak akan menurunkan lagi setelah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, pembeda yang hak dengan yang batil, untuk mengeluarkan manusia minad dzulumati ilan nur. Jadi fungsi Al-Quran adalah seperti itu. Kemudian inti ajaran Al-Quran itu seperti apa nanti akan ditanyakan dalam soal-soal di mid semester. Nah, yang kedua adalah tentang sidik, bagaimana urgensi sidik, apa hikmah sidik, kemudian apa keuntungan orang yang berlaku sidik, dan yang ketiga tentang pemulasaraan jenazah atau bagaimana orang hidup berkewajiban untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah. Itulah yang akan dibicarakan di dalam pemulasaraan jenazah. Misalnya di dalam hadis dikatakan ada 4 kewajiban orang hidup terhadap jenazah. Pertama, memandikan. Yang kedua, bagaimana mengapani. Yang ketiga, bagaimana menyolatkan. Kita nanti akan ditanya tentang berapa, bagaimana daripada sholat jenazah itu. Diawali dengan takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ketiga bagaimana kita mendoakan mayat, dan yang keempat memohon kepada Allah agar Allah memberikan pahala kebaikan kepada ahli mayat atau ahli kubur. Nah, anak-anak sekalian, jadi pemulasaraan jenazah itu mencakup daripada mengapani, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan, serta kewajiban-kewajiban apa yang mesti dilakukan oleh keluarganya, khususnya umumnya adalah umat manusia yang masih hidup terhadap jenazah. Jadi insya Allah kita nanti akan melaksanakan mid semester dengan ruang lingkup materi seperti yang telah Bapak sampaikan. Pertama, mengenai iman kepada kitab Allah yang berisi tentang dasar iman kepada kitab Allah, apa itu kitab Allah, siapa nabi penerima kitab Allah sebelum Nabi Muhammad, apa itu Al-Quran, fungsi Al-Quran itu untuk apa, kemudian sidik, urgensi sidik dan hikmah berlaku sidik, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana caranya kita melakukan pemulasaraan atau pengurusan terhadap jenazah, serta kewajiban-kewajiban orang hidup terhadap jenazah, dan sebetulnya apa yang menjadi nilai atau hikmah daripada kita mengurus jenazah, bagaimana kita memetik hikmah daripada bertakziah, apa kewajiban kita kepada mayat, kepada yang ditinggalkannya seperti anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah anak-anak sekalian yang insya Allah akan kita pelajari dan akan kita review dalam bentuk mid semester ganjil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada hari ini Bapak tidak bisa melakukan tatap muka dengan kalian karena Bapak harus melakukan pengawasan terhadap ANBK, yaitu Bapak mengawas ruangan di lab komputer ruang 2 untuk mengawas Bapak Ibu guru yang kebetulan harus melakukan asesmen atau pengujian. Kita sebagai guru SMK, PK SMK, Pusat Keunggulan atau Center of Excellence. Nah, guru-gurunya nanti akan dites, karena itu Bapak sebagai pengawas. Jadi mohon maaf pada hari ini Bapak tidak bisa melakukan tatap muka depan kalian. Mudah-mudahan kalian mengerti tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.